إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau engkau ingin menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ini, yang telah membantu manusia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesyirikan dan kezaliman menuju cahaya tauhid dan menuju cahaya Islam. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia dijuluki dan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu mereka zalim lagi mengingkari. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Namun yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik di antara mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan dan segala apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka hendaknya kita menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa setiap segala sesuatu yang diajarkan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan, maka ambillah hal tersebut. Dan apa saja yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian meninggalkannya. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahukah engkau bahwasanya kemaksiatan yang kita lakukan itu memiliki sebab-sebab yang terkadang tidak kita sadari. Di antara sebab-sebab seringnya kita terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa adalah yang pertama, lemahnya iman kita, kurangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya rasa takut dan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dia mengetahui bahwasanya setiap apa yang dia amalkan niscaya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dia akan khawatir untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa. Kemudian di antara sebab yang lain adalah teman bergaul yang buruk. Sesungguhnya teman yang buruk
dapat mengantarkan kita untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya setiap orang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya engkau melihat dengan siapa orang tersebut berteman. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak bergaul dan banyaknya teman yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, hal tersebut akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang lainnya adalah banyaknya pandangan atau pandangan yang begitu bebas sehingga kita melihat kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum mukminin, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada kaum mukminin, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, tundukkanlah oleh mereka pandangan mereka dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Hal tersebut lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil untuk para wanita, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka para wanita, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Sesungguhnya ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pandangan yang terjatuh ke dalam perkara yang haram merupakan akan menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mata itu bisa berbuat zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal 'ainani yazniyan wa zinahuma an-nazar." Sesungguhnya kedua mata itu memiliki bagian dari zina dan zinanya mata adalah melihat. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tundukkanlah pandangan kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian sebab yang berikutnya adalah banyaknya waktu luang yang kita gunakan dengan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang begitu banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Seseorang yang memiliki kesehatan belum tentu dia memiliki waktu luang, dan seseorang yang memiliki waktu luang belum tentu dia memiliki kesehatan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda kesehatan dan waktu luang, maka syukurilah nikmat tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala angkat, sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan tersebut. Di saat kita sibuk, niscaya kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sakit, di saat itulah kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duhai, seandainya dahulu aku mengerjakan salat, duhai seandainya dahulu aku bersedekah, duhai seandainya aku mengamalkan amalan-amalan salih yang telah aku tinggalkan. Hanyalah yang terjadi penyesalan ketika kita melalaikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Pada hari tersebut orang-orang yang zalim mereka akan menggigit jari-jari mereka, lalu mereka mengatakan, "Duhai seandainya aku menjadikan Rasul sebagai teman dekatku, aku menjadikan si fulan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani." Sesungguhnya syaitan telah menyesatkan aku terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika peringatan tersebut telah datang kepadaku. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Amma ba'd, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang lainnya yang menjadikan kita gampang terjatuh ke dalam kemaksiatan adalah kita bermudah-mudahan dalam mengamalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sehingga kita terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tersebut. Di saat seseorang telah menganggap sebuah dosa itu sebagai debu yang berterbangan, di saat seseorang meremehkan dosa tersebut, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hamba tersebut dengan mengamalkan dosa-dosa yang berikutnya, sehingga hamba tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan hamba tersebut dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah berkata, "Syakautu ila al-waki' su'al hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada Imam Waki' tentang buruknya hafalanku, maka Imam Waki' menasihati aku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan beliau mengatakan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapat dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian di antara sebab yang lain atau sebab yang keenam adalah dekatnya kita atau dekatnya seseorang dengan tempat-tempat yang dapat membangkitkan hawa nafsu kita, yang dapat membangkitkan syahwat kita, seperti duduk-duduk di pinggir jalan dan duduk-duduk di tempat-tempat yang di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Hati-hatilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina nuddun natahaddatsu fih. Kata para sahabat, itu kebiasaan kami ya Rasulullah, yang sudah biasa kami lakukan. Karena itu menjadi majelis kami di pinggir jalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa idza abaitum illa al majalis fiha fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Kalau kalian tidak ingin, atau jika kalian tidak ingin meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan, maka hendaknya kalian memberikan suatu hak itu kepada yang memiliki haknya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma haqqut tariq. Para sahabat bertanya, lalu apa hak-hak jalan tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak jalan itu adalah yang pertama, seseorang menundukkan pandangannya. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah hak yang merupakan hak jalan adalah seseorang hendaknya senantiasa menebarkan salam, dan seseorang hendaknya senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aqsim lana fi khashyatika ma yahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwanu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytahu minna, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sya'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.